Hai teman-teman, Nala di Pastori. Kali ini Nala akan membagikan cerita menarik yang berjudul Bayi Buangan Diasuh oleh Burung Hantu Raksasa. Darman tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ayahnya, Wiradipa, adalah seorang kepala desa yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Sejak kecil, Darman sudah terbiasa melihat ayahnya memerintah dengan tangan besi, menindas orang-orang yang dianggapnya lemah, dan menganggap kehormatan keluarga sebagai segalanya. Wiradipa selalu mengajarkan Darman satu hal: darah kita adalah darah murni, pengkhianatan harus dibalas dengan darah. Kalimat itu terus terngiang di benak Darman hingga ia tumbuh dewasa. Ketika Darman menikahi Sela, seorang wanita cantik dari desa seberang, ia percaya bahwa kehidupannya akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat Sela mengandung, desas-desus mulai beredar bahwa bayi yang dikandungnya bukan anak kandung Darman. Bisikan-bisikan itu berasal dari para pembesar desa yang iri dan ingin menghancurkan Darman. Kecurigaan Darman semakin memuncak ketika bayi itu lahir dengan mata yang tidak seperti dirinya. Mata bayi itu berwarna keemasan, mirip dengan legenda para penjaga hutan. Amarahnya meledak. Ia yakin bahwa Sela telah mengkhianatinya. Ia ingat ajaran ayahnya, pengkhianatan harus dibalas dengan darah. Namun, meski amarahnya menguasai dirinya, Darman tak sanggup membunuh bayi itu dengan tangannya sendiri. Ia memutuskan untuk mengusir Sela dan membiarkan bayi itu mati di hutan. Baginya, lebih baik menghapus keberadaan bocah itu daripada menanggung malu seumur hidup. Sela dengan hati hancur membawa bayinya ke tengah hutan dan meninggalkannya di bawah pohon beringin, berharap keajaiban terjadi. Dari atas pohon, sepasang mata emas yang tajam mengamati kejadian itu. Nguk, seekor burung hantu raksasa, telah hidup ratusan tahun dan telah menyaksikan banyak kebiadaban manusia. Namun, perasaan yang ia rasakan malam ini berbeda, bukan sekadar rasa iba. Sebab, bertahun-tahun lalu, ia pernah mengalami nasib yang sama. Dulu, Nguk dipelihara oleh sepasang suami istri yang baru memiliki bayi. Mereka memberinya makan dan tempat berlindung. Namun, suatu hari, cakarnya yang besar tanpa sengaja melukai bayi mereka. Teriakan nyaring menggema di dalam rumah. Dengan kemarahan yang membutakan, sang pemilik mengusir Nguk. Sejak saat itu, Nguk tak pernah mempercayai manusia lagi. Namun kini, di hadapannya, seorang bayi manusia terbuang, sama seperti dirinya dahulu. Apakah takdir telah membawanya ke sini untuk menebus kesalahan masa lalu? Nguk mengepakkan sayapnya, turun perlahan dari dahan tinggi. Dengan cakarnya yang kuat namun hati-hati, ia menggenggam selendang yang membungkus bayi itu dan membawanya ke sarangnya di puncak pohon beringin. Malam itu, di tengah hujan yang mengguyur hutan, lahirlah sebuah kisah yang tak pernah diduga oleh siapapun. Mengasuh bayi manusia bukanlah hal yang mudah bagi seekor burung hantu raksasa. Sejak malam pertama, Nguk dihadapkan dengan kesulitan besar. Bayi yang kini ia beri nama Yoi menangis sepanjang malam, tubuhnya gemetar kedinginan. Nguk yang terbiasa hidup sendiri, kebingungan. Ia mencoba menghangatkan Yoi dengan bulu-bulunya, menyelimutinya dengan sayapnya yang besar. Namun, Yoi tetap menangis. Nguk terbang menukik ke dasar hutan, mencari sesuatu yang bisa menghangatkan bayi itu. Ia membawa beberapa helai daun kering dan membuat sarang kecil. Setelah Yoi terlelap, masalah baru muncul, makanan. Nguk adalah pemburu, tetapi makanan yang biasa ia makan, tikus dan burung kecil, tidak cocok untuk bayi manusia. Ia memperhatikan monyet-monyet yang memetik buah dan mulai meniru mereka. Malam-malam berikutnya, ia mulai membawa buah-buahan ke sarangnya,
memberi makan bayi itu sedikit demi sedikit. Yoi tumbuh. Saat ia mulai merangkak, ia sering hampir jatuh dari sarang, membuat Nguk selalu waspada. Ketika ia berusia 2 tahun, ia sudah bisa berjalan di atas dahan pohon. Nguk mulai membawanya terbang, mengajarinya cara memahami hutan. Setiap malam, ia menggendong Yoi dengan cakarnya dan membawa bocah itu berkeliling, menunjukkan betapa luas dunia di luar sarang mereka. Namun, bahaya selalu mengintai. Suatu malam, ketika Yoi sedang bermain di bawah pohon beringin, seekor harimau hitam besar muncul dari kegelapan. Matanya yang bersinar keemasan menatap tajam bocah kecil itu, sementara langkahnya perlahan mendekat, penuh kewaspadaan. Yoi membeku di tempat, napasnya tercekat. Ia telah melihat banyak hewan buas bersama Nguk, tetapi tak pernah sekalipun berada sedekat ini dengan salah satu dari mereka. Harimau itu menggeram rendah, bersiap menerkam. Namun, sebelum cakar tajamnya menyentuh tanah, bayangan besar meluncur dari langit. Nguk menukik cepat, menabrak harimau itu dengan cakarnya yang kuat. Pertarungan sengit terjadi. Harimau mencakar dada Nguk, membuat bulu-bulunya berhamburan. Namun, Nguk tak menyerah. Dengan satu kepakan sayapnya yang besar, ia menciptakan angin kencang yang membuat harimau itu terpental ke belakang. Harimau itu menggeram marah, tetapi melihat tatapan tajam Nguk yang penuh peringatan, ia akhirnya mundur ke dalam kegelapan hutan. Nguk mendekati Yoi dan menyentuh kepalanya dengan paruhnya, seakan meyakinkan bocah itu bahwa ia aman. Yoi memeluk leher Nguk erat, memahami bahwa sayap sang penjaga akan selalu melindunginya. Ancaman demi ancaman telah sering terjadi menyerang Yoi, tetapi Nguk selalu melindunginya. Hari demi hari, ia merawat Yoi hingga umur 5 tahun. Kini badan Nguk sudah tidak kuat lagi, karena usianya semakin tua, dan Nguk berencana untuk mengembalikan Yoi ke suatu desa. Di bawah cahaya bulan, Nguk membawa Yoi ke desa kecil di pinggir hutan. Ia mendarat di tepi desa dan menurunkan bocah itu perlahan. "Yoi," suara Nguk bergema dalam hati bocah itu. "Aku tak bisa lagi menjagamu. Kau harus hidup di dunia manusia." Yoi menggeleng, air matanya mengalir. "Aku tidak mau, aku ingin bersamamu." Nguk menyentuh dahi Yoi dengan paruhnya. "Aku pernah kehilangan keluarga sekali. Aku tak ingin kehilanganmu juga." Dengan penuh kesedihan, Nguk mendorong Yoi ke arah desa. Dengan langkah berat, Yoi berjalan menjauh. Ia menoleh sekali, melihat sosok Nguk berdiri tegak di bawah cahaya bulan. Lalu, dengan kepakan sayap terakhir yang melemah, Nguk terbang kembali ke dalam kegelapan hutan. Ketika pagi menjelang, seorang lelaki tua bernama Raksa membuka pintu rumahnya yang sederhana di tepi desa. Pandangannya tertuju pada sesuatu di depan rumahnya. Seorang bocah kecil tengah tertidur pulas di atas tikar anyaman daun. Wajahnya polos, napasnya teratur, seakan ia merasa aman di tempat itu. Raksa memanggil istrinya Wati. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut melihat anak kecil yang sendirian di tengah dinginnya pagi. "Dari mana anak ini?" tanya Wati, matanya berkaca-kaca. Raksa menggeleng. "Entahlah, tapi kita tak bisa membiarkannya di sini." Mereka merawat Yoi dengan penuh kasih sayang, memberinya makanan, mengajarinya berbicara, dan mengenalkan dunia manusia kepadanya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa di dalam hutan masih ada sesuatu yang menunggunya. Waktu berlalu, dan Yoi tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Tinggal bersama Raksa dan Wati, ia belajar cara hidup sebagai manusia, bercocok tanam, berburu, dan memahami adat istiadat desa. Namun, meski ia menjalani kehidupan yang damai, hatinya selalu terpaut pada hutan tempat ia dibesarkan. Setiap malam, ia menatap langit, berharap melihat bayangan besar Nguk.
melintasi bulan. Namun, burung hantu raksasa itu tak pernah lagi menampakkan dirinya. Yoi tahu, hutan tetap menjadi rumah sejatinya. Suatu hari, kabar buruk datang. Para pembesar desa berencana membuka lahan baru dengan menebangi sebagian besar hutan. Mereka percaya bahwa hutan itu menyimpan kutukan, dan satu-satunya cara untuk mengusir malapetaka adalah dengan menghancurkannya. Yoi tak bisa tinggal diam. Ia tahu, hutan bukan sekadar kumpulan pohon dan binatang liar. Di sanalah rumah para penjaga kuno, tempat di mana makhluk-makhluk mistis hidup berdampingan dengan alam. Jika hutan dihancurkan, keseimbangan akan terganggu. Dengan keberanian yang mengalir dalam darahnya, Yoi berdiri di hadapan para tetua desa. "Hutan bukan kutukan," katanya lantang. "Hutan adalah pelindung kita, tempat di mana nenek moyang kita bersemayam. Jika kalian menghancurkannya, kita akan kehilangan lebih dari sekadar pohon." Namun, kata-kata Yoi tak cukup. Para pembesar tetap bersikeras, dan keesokan harinya mereka membawa sekelompok orang untuk mulai menebang pohon. Saat kapak pertama diayunkan, angin kencang tiba-tiba berhembus, menggetarkan pepohonan. Dari balik rimbunnya daun, sepasang mata emas menyala di kegelapan. Suara kepakan sayap besar terdengar, menggema di seluruh hutan. Nguk telah kembali. Burung hantu raksasa itu melayang rendah, mengepakkan sayapnya dengan anggun. Para penebang kayu terhenti, ketakutan melihat makhluk yang selama ini hanya mereka dengar dalam legenda. Nguk menatap mereka tajam, seakan memberi peringatan terakhir. Yoi melangkah maju. "Hutan ini telah melindungi kita selama berabad-abad," serunya. "Dan sekarang giliran kita untuk melindunginya." Para penduduk saling berpandangan. Perlahan, satu persatu meletakkan kapak mereka. Mereka sadar bahwa hutan bukan sekadar tempat yang bisa dieksploitasi. Ia adalah bagian dari kehidupan mereka. Sejak hari itu, Yoi dikenal sebagai penjaga hutan. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia pelajari dari Nguk, ia memastikan bahwa hutan tetap lestari, melindungi makhluk-makhluk di dalamnya, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan di malam-malam tertentu, di bawah cahaya rembulan, bayangan seekor burung hantu raksasa masih bisa terlihat melayang di angkasa, mengawasi segala yang ada di bawahnya. Sebuah pengingat bahwa penjaga hutan selalu ada, dalam wujud yang berbeda-beda. Tamat. Terima kasih sudah menyimak ceritanya sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Nala Dipa Story.